Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat report jurnal di Microsoft Access. Mulai dari pembuatan tabel transaksi, query hingga report jurnalnya itu sendiri. Nah, langkah pertama yang dapat kita lakukan yaitu membuka aplikasi Microsoft Access, lalu kita ditujukan kepada blank database. Nah, sebelumnya kita akan menyimpannya pada penyimpanan kita yang dapat dilakukan pada browse, lalu menyimpan di volume D dan memberi namanya. Setelah selesai klik OK, lalu create. Setelah itu kita tutup tabel satunya, tekan pilih create, lalu pilih tabel design. Nah, di tabel design ini kita dapat mengisi nama, kode akun pada file name, data type-nya memilih teks, description-nya itu opsional, lalu mengisi nama akun, data type-nya teks, lalu kelompok. Data teks ini digunakan untuk data yang bersifat tulisan atau kode yang tidak ada hitungannya, seperti kode akun, nama akun, dan kelompok. Lalu melakukan primary key pada kode akun. Nah, primary key ini berfungsi sebagai kunci utama untuk membedakan setiap data agar tidak ada yang kembar. Kalau misalnya saya beri primary key di field kode akun, maka setiap akun hanya boleh muncul sekali. Selain itu, primary key juga nanti dipakai untuk menghubungkan tabel transaksi dengan tabel akun dalam relationship. Jangan lupa untuk menyimpan tabel akun itu sendiri dan diberi nama dengan TPL akun. Setelah itu, tutup terlebih dahulu TPL akunnya, kembali ke menu create, pilih from design. Nah, kita akan ditampilkan lembar kerja seperti ini, lalu kita pilih from header to footer. Nah, di bagian from design ini, akses membagi tampilan from menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada from header yang fungsinya untuk menampilkan judul from atau elemen yang tidak berupa seperti label atau logo. Selanjutnya itu ada detail yang berfungsi untuk menaruh semua kontrol input seperti text box, combo box, atau tombol. Dan yang terakhir itu ada from footer yang bagian paling bawah from yang bisa digunakan untuk menaruh tombol simpan. Di bagian from header itu kita isi dengan judul yang menggunakan tabel yang berfungsi sebagai keterangan atau penanda agar pengguna tahu text box tersebut untuk apa. Nah, di bagian ini kita isi dengan judulnya itu from data akun. Lalu di bagian detail kita isi dengan text box digunakan sebagai tempat input data, misalnya untuk memasukkan kode akun, nama akun, atau nilai debit kredit. Nah, di sini kita copy ke bawah, lalu kita isi dengan nama-namanya. Di bagian unbound, di property sheet-nya pilih other, lalu namanya kita ganti sesuai nama di sebelahnya, seperti kode akun diisi dengan txt kode, nama akun diisi dengan txt nama, kelompok diisi dengan txt kelompok. Nah, di bagian unbound kelompok ini kita pilih combo box. Combo box ini merupakan bentukan list yang bisa kita pilih nantinya. Nah, setelah memilih itu, kita kembali lagi ke property sheet-nya. Di bagian data, di row source type-nya, pilih value list, lalu row source-nya kita isi dengan aset, liabilitas, ekuitas, HPP, pendapatan terus beban, lalu klik OK. Kita atur sedikit bagian detailnya ke atas. Di bagian from footer ini kita menggunakan button. Nah, button ini digunakan untuk menjalankan suatu perintah tertentu seperti yang kita gunakan di sini, yaitu perintah simpan. Nah, jangan lupa juga di bagian property sheet, di bagian other-nya kita ganti namanya menjadi cmd simpan. Lalu kita akan membuat kode codingannya. Klik kanan pada bagian button simpan, pilih build event di paling atas, lalu kode builder. Nah, ini adalah kode codingan yang dapat digunakan. Kode ini saya gunakan untuk membuat tombol simpan bekerja secara otomatis. Jadi saat tombol diklik, from akan mengambil data dari inputan user lalu memasukkan ke DB akun. Nah, pertama saya membuat kondisi ke database dengan perintah dim DB akuntansi SDIO database, lalu set DB akuntansi sama dengan kalian DB quorum. Nah, setelah itu saya buka DB akun sebagai record set. Dapat ikuti kode codingannya. Lalu saya tambahkan data baru ke tabel menggunakan add new. Bisa diikuti lagi kodenya. Nah, jadi file kode akun, nama akun, dan kelompok di tabel diisi dari text box yang ada di form. Kalau data berhasil disimpan, maka akan muncul pesan MSG box data berhasil disimpan, lalu FB information. Nah, terakhir from saya kosongkan agar siap menerima data baru. Dengan begitu, tombol simpan sudah berfungsi. Lalu simpan kode tadi menjadi file namanya itu f akun. Kita from design yang ini. Kita ubah dulu tampilannya dari design view menjadi from view. Nah, kita isi dengan kode 111 dengan nama akun khas, lalu kelompoknya yaitu aset, lalu kita klik simpan dan muncul notifikasi data berhasil disimpan, lalu klik OK. Kita tutup dulu bagian f akunnya, kita buat data yang baru, kembali lagi ke menu create, tabel design, isi dengan nomor jurnal, tanggal. Di bagian tanggal, data type-nya kita pilih dengan date or type, terus keterangan. Nah, di bagian nomor jurnal jangan lupa untuk di primary key, lalu simpan dengan nama TPL jurnal H. Lalu kita buat lagi data yang baru, kembali ke create, tabel design, lalu kita bikin tabel desain baru, yaitu dengan isian nomor jurnal, kode akun, debit kredit. Bagian debit kredit data type-nya diisi dengan pilihan nomor, lalu disimpan dengan nama TPL jurnal date. Lalu dibikin lagi tabel desain baru dengan isian kode akun, nama akun, debit kredit, dan tak lupa juga untuk kembali disimpan dengan nama TMP jurnal date. Nah, setelah itu kita dapat membuat form desain yang baru. Lalu klik kanan pada bagian detail, pilih form header footer, lalu akan terbagi menjadi 3 bagian. Pilih label, lalu kita isi judul dengan from jurnal akun, ubah warnanya, lalu form headernya kita atur sedikit ke arah bawah, pilih text box, di copy, lalu isi namanya dengan nomor jurnal, tanggal, serta keterangan. Nah, di bagian undernya jangan lupa juga untuk diganti namanya di bagian ordernya dengan txt nomor, tanggal dengan txt tanggal, serta keterangan dengan txt keterangan. Nah, di bagian tanggal,
pergi ke bagian format, pilih medium depth karena kita sedang menggunakan tipe data tanggal. Nah, di bagian detail ini kita pilih di desain yaitu subform. Nah, subform ini berfungsi untuk form tambahan yang ditempatkan di dalam form utama. Subform ini berfungsi untuk menginput transaksi debit kredit secara berulang. Jadi satu nomor jurnal bisa berisi beberapa baris akun dan semuanya bisa dimasukkan langsung dari satu tampilan tanpa pindah-pindah form. Setelah memilih subform, kita akan ditujukan kepada pop-up yaitu in table and queries, lalu tekan next. Nah, di bagian tabel or queriesnya kita pilih dengan TMP Journal D. Kita pilih tanda yang sebelah kanan, lalu di bagian ID kita pindahkan lagi ke bagian kirinya. Nah, dengan nama F Journal D, lalu finish. Nah, kita atur sedikit bagian subform yang ada di detail ini, geser sedikit ke bawah, lalu klik kanan, pilih lagi from header footer, lakukan sekali lagi, lalu di bagian form footer pada subform ini kita isi dengan text box dengan nama debit kredit dengan rumusnya yaitu sum debit pada bagian debit dan sum kredit pada bagian kredit. Nah, rumus ini digunakan untuk menghitung total seluruh nilai debit atau kredit yang ada di tabel detail. Rumus ini membaca semua baris pada kolom kredit atau debit, lalu menjumlahkannya secara otomatis dan hasilnya ditampilkan di bagian footer. Lupa juga kita ubah kembali namanya menjadi T debit maupun T kredit. Nah, di bagian kode akun kita lakukan sedikit perubahan. Di bagian nama akun, pilih data, di lognya pilih yes, lalu di bagian kode akun klik kanan, change to, kita ubah menjadi combo box. Nah, tetap di bagian kode akun juga, di bagian format. Nah, di kolom widthnya kita isi 1 cm, titik koma 5 cm. Nah, ini kembali lagi ke pengaturan visi masing-masing, bisa titik koma ataupun koma. Di bagian kolom countnya isi 2, di bagian list widthnya diisi dengan 6 cm. Lalu di bagian data akun, row source-nya pilih TPL akun. Kembali lagi, setelah itu di bagian form footer kita buat buttonnya, pilih cancel, lalu ganti namanya menjadi posting, lalu pilih kembali tombol text box-nya, kita hapus bagian yang text satunya, kita hanya pilih bagian unbound, di copy, lalu diisi dengan rumus F journal, diisi dengan rumus dalam kurung F journal D tanda seru T debit, digunakan untuk mengambil nilai dari kontrol T debit yang ada di subform F journal D. Biasanya rumus seperti ini dipakai kalau mau menampilkan nilai total dari debit di form utama tapi datanya sebenarnya berada di bagian subform. Tak lupa juga di bagian ordernya kita ganti namanya menjadi TXT debit maupun TXT kredit, lalu kita save dengan nama F journal H, lalu kita tutup. Nah, di bagian database tools pilih relationship. Di bagian relationship ini saya menghubungkan beberapa tabel agar dapat saling terintegrasi. Misalnya antara satu akun dan tabel jurnal detail saya buat relasi one to many karena satu akun bisa digunakan di banyak transaksi jurnal. Nah, dengan adanya relationship seperti ini kita tidak perlu mengetik nama akun secara manual setiap kali menginput jurnal. Nah, cukup memilih kode akunnya saja, nanti sistem akan mengenali datanya secara otomatis. Nah, selain itu relationship juga membantu menjaga konsistensi data supaya tidak terjadi double datanya atau data yang tidak relevan. Kita pilih TPL akun, TPL jurnal D hingga TPL jurnal H, lalu hubungkan bagian kode akun TPL akun dengan bagian kode akun TPL jurnal D. Centang semua opsi yang tersedia, lalu klik create, lalu di bagian TPL jurnal H dan D kita hubungkan juga nomor jurnal, lalu kita lakukan opsi yang sama, lalu kita tutup bagian relationship ini dan jangan lupa untuk menyimpan. Nah, balik lagi ke bagian F jurnal H, balik ke bagian design view. Nah, di bagian kode akun ini saya akan membuat codingan, yaitu nama akun, lookup nama akun, TPL akun, kode akun sama dengan kode akun dan nah kode ini digunakan untuk mengisi nama akun berdasarkan kode akun yang dipilih atau diklik di combo box atau text box yang bernama kode akun. Nah, cara kerjanya itu di bagian nama akun dia tuh field yang ingin dicari nilainya, TPL akun itu nama tabel tempat mengambil data, lalu kode akun sama dengan kutip 2 dan kode akun dan kutip 2 kutip 1 kutip 2, yaitu syarat pencariannya mencari nama berdasarkan kode akun yang dipilih. Lalu kita debugkan, compile to. Nah, setelah itu di bagian from footer, di bagian postingnya kita lakukan juga codingan sebagai berikut. Nah, dapat dilihat codingannya. Kode ini saya gunakan untuk tombol posting jurnal. Nah, pertama program akan melakukan validasi data, memastikan semua kolom sudah diisi dan nilai debit sama dengan kredit. Berikutnya sistem akan mengecek apakah nomor jurnal sudah pernah digunakan sebelumnya. Kalau nomornya unik, maka data akan disimpan ke dua tabel, yaitu TPL jurnal H untuk header transaksi dan TPL jurnal D untuk detail debit kreditnya. Pada bagian detail,
Program mengambil data dari subform, lalu menyimpannya satu persatu ke tabel jurnal detail. Nah, setelah semua data telah berhasil diposting, program akan menampilkan pesan berhasil, menghapus data sementara dari tabel TMP jurnal D, dan membersihkan form agar siap untuk input jurnal berikutnya. Lalu kita lakukan debug kembali pada bagian codingannya. Lalu kita ubah tampilan view-nya menjadi from view. TXT debit dan TXT kreditnya di bagian format, kita dapat mengubahnya terlebih dahulu menjadi standar. Nah, karena kebetulan TBL akun baru satu, saya akan membuatnya menjadi lebih banyak. Nah, setelah itu klik simpan. Kembali lagi ke bagian F jurnal H. Nah, kita dapat mengisi bagian yang tersedia seperti nomor jurnal. Kita pakai misalnya JU001 dengan pilihan tanggal yang sudah otomatis, lalu dengan keterangan saldo awal. Nah, di bagian kode akun itu akan kode akun dan nama akun itu akan saling terisi otomatis. Kita hanya mengisi bagian debit dan kreditnya aja. Nah, lalu setelah itu kita posting. Nah, setelah kita posting, kita akan membuat yang namanya query design. Kembali lagi ke bagian create. Kita akan memilih query design. Nah, kita pilih TBL akun, TBL jurnal D, lalu TBL jurnal H. Nah, di bagian tabel kita dapat memilih opsi seperti TBL jurnal H dengan field nomor jurnal, TBL jurnal H dengan field tanggal, TBL jurnal H dengan field keterangan, dan seterusnya. Jangan lupa di bagian show dicentang, lalu kita simpan file query-nya dengan nama Kiwi Journal. Nah, setelah itu kita tutup bagiannya. Nah, yang terakhir itu membuat report design. Nah, pilih report design. Nah, di sini akan atur sedikit. Di bagian detailnya kita akan memasukkan nomor jurnal dari TBL jurnal D, tanggal dari TBL jurnal H, lalu keterangan dari TBL jurnal H. Setelah itu terdapat edit group. Lalu kita pilih crop on nomor jurnal. Nah, ini akan terbagi menjadi ada tambahan nomor jurnal headernya. Nah, kita pindahkan nomor jurnal, tanggal, serta keterangannya ke bagian nomor jurnal headernya. Lalu di bagian detail, kita isi dengan kode akun, nama akun, debit, kredit. Nah, penamaannya itu kita kopikan ke bagian nomor jurnal header. Lalu di bagian unbound-nya tetap di bagian detail. Kita atur terlebih dahulu. Nah, kok bisa lagi di bagian bawah itu ada add a short. Dipilih bagian with header section. Lalu akan menampilkan nomor jurnal footernya. Nah, di bagian nomor jurnal itu dibikin judulnya dengan total, lalu pilih text box dan isi dengan rumus sum debit maupun sum kredit, lalu diubah formatnya menjadi standar, lalu pilih judul-judul yang terdapat di atasnya itu, yaitu nomor jurnal footer, title, serta nomor jurnal header itu. Di bagian formatnya kita ubah menjadi di bagian alternate backcolornya, pilih no color. Nah, setelah selesai, kita pilih bagian di bawahnya, kita urutkan yaitu berdasarkan short by debit, terus kita pilih from large to small, lalu kita ubah tampilan dari design view menjadi report view. Nah, seperti inilah bentukannya. Nah, kita akan kembali lagi mencoba membuat jurnal akunnya seperti contohnya, yaitu JU03. Kita melakukan penjualan dengan akun piutang dagang terhadap penjualan. Nah, setelah itu jangan lupa juga untuk menyimpan bagian report design ini dengan nama R Journal. Nah, di bagian report view ini kita telah dapat melihat akun transaksi yang baru kita tambahkan lagi di bagian F jurnal hanya. Nah, jadi report di Microsoft Access ini disusun dalam beberapa bagian untuk mengatur tampilan data dengan rapi. Lalu page header digunakan untuk menampilkan judul kolom di setiap halaman. Group header dan group footer dipakai untuk memisahkan data berdasarkan nomor jurnal sekaligus menampilkan total per jurnal. Lalu detail menampilkan isi transaksi satu persatu, sedangkan page footer dan report footer digunakan untuk informasi tambahan seperti nomor halaman atau total keseluruhan. Dengan pembagian ini, laporan akan lebih mudah untuk dibaca dan profesional. Nah, inti dari pembuatan report design di Microsoft Access ini adalah report design ini dapat membantu menyusun data jurnal agar lebih terstruktur. Nah, dengan adanya pembagian header, detail maupun footer, kita bisa memastikan setiap jurnal terbaca lengkap dan seimbang tanpa perlu cek manual satu persatu. Sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton.